Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan ukuran pemusatan. Saya Ridwan Hidayat bersama teman saya Ardiansa akan menjelaskan presentasi dengan berikut ini. Selanjutnya dalam presentasi ini ada pengertian dan juga latar belakang dari statistik, di mana kata statistika berasal dari bahasa Italia. Statista yang berarti pejabat negara. Hal ini dapat diketahui dari berbagai buku Q, statistika, dan catatan yang memperlihatkan bahwa metode statistika telah dikenal sejak zaman Romawi. Pada saat itu, penggunaan metode statistika masih terbatas pada kepentingan negara yang bersih data tentang jumlah penduduk menurut umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Data itu digunakan untuk penarikan pajak dan juga wajib militer. Selanjutnya dalam presentasi ini, saya akan membahas terkait dengan pengertian dari ukuran pemusatan dan juga apa yang dimaksud dengan min, apa yang dimaksud dengan median, dan juga apa yang dimaksud dengan modus. Selanjutnya, yaitu tujuan daripada penelitian ini adalah bahwa untuk mengetahui daripada ukuran pemusatan, untuk mengetahui min, untuk mengetahui median, untuk mengetahui modus. Dan juga selanjutnya ada pengertian daripada statistika yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian pengertian ukuran pemusatan. Mengutip buku statistik pendidikan analis asesmen menggunakan Jarnovi Arta Mahindra Devura 2022, ukuran pemusatan adalah cara untuk mencari nilai tengah dari satu gugus data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari nilai terbesar sampai yang terkecil. Selanjutnya mean. Nilai rata-rata dari suatu data disebut juga dengan nama mean. Bisa menghitung rata-rata nilai dari data tunggal, tunggal berkelompok, ataupun berfrekuensi. Data yang sudah diterima diurutkan dan dijumlahkan. Setelah itu, data akan dibagi menjadi berdasarkan banyak data. Terdapat dua jenis rata-rata, yakni untuk populasi dari sampel mean populasi disebut juga parameter, dan mean sampel disebut statistik. Selanjutnya, median. Median merupakan nilai yang terletak tepat di tengah data. Untuk menghitungnya, data harus diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Dalam menghitung median, Anda juga perlu menganalisis apakah data bersifat ganjil atau genap. Hal ini sangat penting karena cara perhitungannya akan berbeda. Selanjutnya, modus. Nilai modus juga sering digunakan. Ukuran pemusatan data satu ini berfokus pada mencari nilai yang sering muncul, berbeda dari pencarian nilai median. Nilai modus tak perlu melakukan pengurutan data dari terkecil hingga terbesar. Anda cukup melakukan pengamatan data dan mencantumkan yang sering muncul. Selanjutnya contoh soal yang akan dibacakan oleh Ridwan. Di sini ada contoh soal yang dimana yaitu ada Rijal berhasil memperoleh data dengan urutan sebagai berikut. Di sini ada 89, 89, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 93, 93, 94, 94, 96, 98, 98, dan 100. Dari di sini ada hitunglah men dari data tersebut. Di mana dari penyelesaian tersebut kita bisa tebak bahwa soal tersebut adalah soal main, ya kan? Dan juga di sini data tunggal yang menanyakan main alias rata-rata kelompok data. Perhitungan main pada data tunggal lebih simpel dibandingkan pada data kelompok. Kan kita hanya mencari total semua nilai X dan menghitung banyaknya data. Data tunggal tersebut sudah diurut ya kan, dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga tinggal dijumlahkan saja seluruhnya. Jadi kita sudah tahu nih kalau kita
mau merata-ratakan, kita urutkan terlebih dahulu itu lebih baik. Dimana kita di sini sudah dijumlahkan daripada jumlah data tersebut kan, eh, jumlah daripada data tersebut sebanyak 1.672. Sedangkan N itu adalah jumlah banyaknya data. Jumlah banyaknya itu adalah 18. Dan juga lalu masuk ke rumus mendata itu adalah 1.672 dibagi dengan 18 dengan hasil minnya atau nilai rata-ratanya adalah 92,89. Jadi itu adalah contoh soal dari min tersebut tersendiri. Selanjutnya ada contoh soal dari modus, ya kan? Ada contoh soal dari modus di mana sebuah kelas memiliki nilai ujian matematika sebagai berikut. Ada 68, 75, 75, 80, 82, 75, 90, 68, 62, 75. Di soal tersebut ada tentukan modus dari data tersebut, ya kan? Selanjutnya ada cara penyelesaiannya sebagai berikut, kan? Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau dalam suatu kumpulan data. Jadi modus adalah nilai terbanyak kata lainnya. Jadi ketika tadi kita sudah melihat data tersebut, data di awal, ada bahwa 75 adalah angka yang sering banyak muncul atau yang bisa disebut dengan modus. Karena 75 muncul 4 kali dalam tersebut. Selanjutnya ada median atau nilai tengah. Di mana di sini ada contoh soal, yaitu Sari yang bekerja di bagian administrasi telah mendata jumlah pengunjung minimarket selama seminggu. Dengan penyajian sederhananya seperti ini dari hari Senin sampai hari Minggu, dengan hari Senin 55 orang, hari Selasa 75 orang, hari Rabu 89 orang, hari Kamis 98 orang, hari Jumat 110 orang, dan hari Sabtu 250 orang, hari Minggu 180 orang. Dan ditanyakan di sini adalah berapakah median atau nilai tengah, ya kan, dari data tunggal tersebut. Jadi contoh ini adalah contoh data tunggal. Dari dari kita sudah kan di bawah dari hari Senin sampai hari Minggu adalah 7 hari, di mana 7 adalah sebuah angka ganjil. Yang kita butuh ada data ganjil karena distribusi frekuensinya ada 7 sesuai jumlah hari dalam seminggu. Ya, langkah pertama yaitu adalah mengurutkan terlebih dahulu kolom dari median, menurunkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terus setelah langkah kedua, menghitung banyaknya jumlah data. Berapa data dari ada yang disediakan. Berapa banyaknya data ada 7. Terus langkah selanjutnya adalah masukkan angka tersebut ke dalam rumus median data ganjil. Kan? Jadi rumus mediannya adalah X plus N plus 1. Di mana di sini X-nya adalah 7 plus 1. Sehingga median data kunjungan meningkat tersebut ada pada data yang keempat. Ya kan? Jumlah data yaitu pada hari Kamis yaitu 98 orang. Ya, jadi nilai tengah daripada data tersebut adalah 98. Ya, berikut adalah contoh-contoh soal yang telah disediakan oleh kelompok kami dan presentasi ini. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kesimpulannya, ukuran pemusatan, yaitu mean, median, dan modus, merupakan alat penting dalam statistik untuk menggambarkan dan menganalisis data. Mean memberikan informasi tentang rata-rata nilai, median menunjukkan nilai tengah yang membagi data, sedangkan modus mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul. Ketiga ukuran ini saling melengkapi dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan data analis yang berbeda.